Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, bukan ikhwan dan akhwat ini. Ikhwan saja. Siswa-siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah selesai menjalankan salah satu syariat yang agung dalam agama kita, yaitu hari raya berkurban. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita meskipun hanya metode daring untuk melanjutkan pelajaran kita, khususnya di pelajaran fikih. Yang mana fikih yang kita bahas adalah fiqhul faraid. Tayyib. Untuk itu, marilah kita mulai kembali pelajaran kita, dan Ustaz minta agar ikutkan kembali serta fokusnya. Ustaz jelaskan lagi, Ustaz ulang agar pelajarannya itu senantiasa tersambung. Pelajaran kita adalah mengenai tentang pelajaran faraid, yaitu berkaitan tentang warisan. Namun sebelum pembahasan tentang warisan itu, ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi oleh seseorang, khususnya kepada keluarga mayit. Yang pertama, dari harta mayit tersebut adalah ia harus mempersiapkan uang untuk persiapan si mayit tersebut, mulai dari mandinya, kafannya, uang kuburannya, dan lain-lainnya. Dia persiapkan juga dari harta si mayit yang ada tentang hutang-hutang yang berkaitan dengan pergadaian atau hutang-hutangnya kepada orang lain. Kemudian tentang wasiatnya. Ini hal-hal yang hak-hak yang perlu diketahui oleh keluarga si mayit dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut. Baru setelah selesai semuanya, barulah tinggal pembagian hartanya. Namun sebelum pembagian harta, ada yang perlu diketahui. Yang pertama yang perlu diketahui adalah rukun-rukun warisan tersebut. Siapa saja mereka? Orang yang mewariskan, yaitu mayit, kemudian orang yang diwariskan harta, ahli waris, kemudian hartanya. Itu rukun-rukunnya. Adapun syaratnya, syarat warisan tersebut, syarat agar warisan itu bisa berjalan, yaitu pastinya kematian orang yang akan mewariskan, baik secara hakikat ataupun secara hukum. Juga syarat yang kedua, pastinya kehidupan ahli waris, baik secara nyata ataupun secara hukum bahwasanya dia hidup. Yang ketiga, ilmu tentang sebab-sebab warisan. Apa saja sebab-sebab warisan tersebut? Inilah dia sebab-sebabnya. Yang pertama nikah, sebab-sebab warisan. Yang kedua wala, pembebasan budak. Yang ketiga adalah nasab. Ini sebab-sebab warisan. Adapun selain ini tidak mendapatkan warisan. Ya. Kemudian berikutnya penghalang orang mendapatkan warisan itu ada 3 pula. Yang pertama ar-riq, perbudakan. Jadi selama dia masih budak tuannya, maka dia tidak bisa memberikan warisan kepada tuannya. Namun ketika budak itu sudah dibebaskan, maka dia masuklah ke sebab yang kedua, yaitu al-wala. Budak tatkala dia meninggal, tuannya akan mendapatkan warisan dari budak tersebut. Tayyib. Di antara penghalang warisan juga pembunuhan. Jika ada seorang anak membunuh bapaknya, atau seorang ayah membunuh anaknya, atau sebaliknya waliyadzubillah, ini yang membunuh
akan terhalang dari warisan, karena itu merupakan salah satu sebab terhalang dari warisan, membunuh. Yang ketiga, salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya atau sebaliknya, ikhtilafuddin, berbedanya agama. Kecuali dua hal tentang perbedaan agama ini. Yang permasalahan pertama, jika seorang hambanya kafir dan tuannya itu muslim, maka tatkala budak ini wafat, tuannya tetap mendapatkan warisan dari budaknya. Yang kedua, jika yang kafir tersebut masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka dia mendapatkan warisan. Berikutnya tentang apa lagi? Al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa. Ahli waris dari laki-laki dan ahli waris dari perempuan. Ini harus kita ketahui. Sudah Ustaz gambarkan kepada antum semuanya agar lebih mudah diingat. Jadi kita ulang. Ada 15 ahli waris dari laki-laki. Yang pertama anak, kemudian anak dari anak tersebut. Tingkatan kedua di bawahnya. Yang pertama anak ataupun anak dari anak tersebut, atau jika digambarkan dari si mayit maka dia statusnya cucu. Yang ketiga al-ab, bapak dari si mayit, wal jad, maksudnya kakek. Yang keempat ini kakek dari si mayit. Yang kelima al-akhu syakik, saudara kandung dari si mayit. Yang keenam al-akh li'ab, saudara sebapak dari si mayit. Wal akhli saudara seibu dari si mayit. Yang kedelapan wal ibnul akh asyakik, anak saudara kandung si mayit, kemudian anak saudara sebapak, anak dari saudara sebapak si mayit. Yang ke-10 wal ammu syakik, paman kandungnya. Ke-11 paman dari sebapaknya. Yang ke-12 Ibnul Am Asyakik, anak paman kandungnya, atau dalam bahasa kita keponakannya. Yang ke-13 anak dari paman sebapak. Yang ke-15 suami. Yang ke-14 suami. Ke-15 mu'tik atau tuan yang membebaskan budak. Adapun dari wanita, anak perempuan al-bins. Yang kedua bintul ibn mahma nazalat bi bahdil dzukur, anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan ya, dari anak laki-laki. Yang ketiga al-um, ibu. Yang keempat nenek, ummul ibu dari ibu, maksudnya adalah neneknya si mayit. Yang kelima ummul ab, nenek dari bapaknya, nenek dari bapak dari si mayit. Kemudian al-ukhtu syaqiqah, saudari kandungnya. Kemudian al-ukhtu li'ab, saudari sebapaknya. Yang ke-8 saudari seibu, al-ukhtu li'um. Yang ke-9 az-zaujah, yaitu istri. Yang ke-10 al-mu'tiqah, wanita yang membebaskan budaknya. Anwa'ul irfi, macam-macam warisan ada dua, irthun bil fardi, yang kedua irthun bit ta'sib, warisan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya dalam Al-Qur'an, yaitu fardun maksudnya. Yang kedua irthun bit ta'sib, warisan yang dia peroleh tanpa ada ketetapan dari Al-Qur'an berapa jumlahnya. Begitu. Adapun al-furudul muqaddarah, jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, untuk warisan itu ada 6. An-nisf setengah, war-rubu' seperempat, wath-thumun seperdelapan, wath-thulutsan 2/3, wath-thuluts 1/3, was-sudus 1/6. Hanya 6 ini saja. Orang-orangnya nanti akan ditentukan siapa-siapa saja orang yang mendapatkan setengah, siapa saja yang mendapatkan seperempat, siapa saja yang mendapatkan seperdelapan, juga siapa yang mendapatkan 2/3, siapa yang mendapatkan 1/3, siapa yang mendapatkan 1/6. Ini akan ada orangnya. Adapun sekarang ingat aja al-furudul muqaddarah ada 6.
Berikutnya, mukhtasarat la budda min hifdhiha wa tikrariha. Ringkasan-ringkasan yang harus senantiasa dihafal dan diingat, diulang-ulang. Al-far'ul warith. Apa maksud al-far'ul warith di sini? Al-far'ul warith itu adalah anak serta keturunan-keturunan di bawahnya. Begitu pula baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Itulah maksudnya al-far'ul warith. Al-aslul mudzakkar maksudnya adalah bapak. Maksudnya hanya bapak, illa fi babil ikhwa wal akhwat li fal murad bi al-ab wal jad. Kecuali al-aslul mudzakkar maksudnya bapak, kecuali pada masalah permasalahan saudara-saudari seibu, maka maksudnya adalah bapak dan kakek. Al-mu'assab, ini harus al-mu'assab, al-far'ul warith al-aslul mudzakkar al-mu'assab bin nisbah lil binti ya'sibuha al-ibn faqat. Al-mu'assab adalah tadi kata-kata irtun bit ta'sib, orang yang berhak mendapatkan harta tanpa ada ketentuan jumlah dari Al-Quran. Ta'sib, al-mu'assab siapa saja orangnya, gandengannya. Contoh bin nisbah lil bint ya'sibuha al-ibn, bentuk jika dari sisi anak perempuan maka yang mendapatkan ta'sib itu adalah al-ibn. Dari bintul ibn yang mendapatkan ta'sibnya adalah ibnul ibn. Dari ukhtus syaqiqah yang mendapatkan ta'sibnya adalah al-akhus syaqiq. Dari al-ukhtu li'ab yang mendapatkan ta'sibnya adalah al-akh li'ab. 4 ini saja ya. Al-bint, kemudian al-bint wal ibn, bintul ibn wa ibnul ibn, al-ukhtu syaqiqah, al-akhu syaqiq, al-ukhtu li'abin, al-akh li'ab. Adapun al-wal ab tidak masuk. Wal murad bil jam'i fil mawarith ithnani fasaidan. Yang dimaksudkan dengan jamak di dalam ilmu waris adalah 2 ke atas. Al-warathatul madhkuruna fil mas'alah, ahli waris yang disebutkan di dalam masalah. Innama hum bin nisbah ilal mayit. Ahli waris yang disebutkan di dalam masalah adalah mereka yang berhak mendapatkan, mereka yang memiliki kaitan dengan mayit tanpa melihat hubungan mereka masing-masing di dalam warisan tersebut. Bukan. Yang dilihat adalah kaitan mereka dengan si mayit. Al-warathah minar rijal, al-warithuna minar rijali wan nisa. Ahli waris dari laki-laki dan wanita. Faidatu ma'rifatihim, faidah dari mengenal mereka, anna ghairahum min aqriba'il mayit, bahwasanya dari selain mereka, dari saudara-saudara si mayit, la haqqa lahum fi fardin wala asabah, tidak ada hak bagi mereka baik dari segi fardun dan baik dari segi asabah. Wa inna ma yu'tabaruna min dzawil arham, namun mereka tetap dianggap dari dzawil arham, saudara-saudara mereka masih tetap dianggap, mereka akan mendapatkan hanya sedikit, tidak ada kaitannya dengan ahli waris. Mutlaqan maksudnya adalah dzakaran kana au untha, qariban kana au ba'idan, laki-laki ataupun wanita, dekat ataupun jauh. Bimahdi dzukur maksudnya adalah an yakunu dzukuran wa la tujad untha, maksudnya adalah mereka berjenis laki-laki dan tidak ada wanita. Itu maksud bimahdi dzukur. Ini yang perlu diingat. Adapun selanjutnya adla minal mayyit. Apa maksud dari adla minal mayyit? Maksudnya adalah qarba minal mayyit, dekat dengan si mayit, dekat hubungannya. Kemudian ba'dur rumuz wa ma'aniha, rumus-rumus dan maknanya apa? Jika ditulis shin maksudnya adalah syaqiq atau syaqiqah. Ingat, jika ditulis shin maksudnya adalah syaqiq atau syaqiqah. Ini rumus-rumusnya. Alif kha ba maksudnya akh li ab. Alif kha ta ba maksudnya ukhtu li ab. Alif kha mim akh li maksudnya. Alif kha ta mim maksudnya al ukhtun li Ain maksudnya asabah. Mim maksudnya mahjub. Arti mahjub adalah terhalang. Al-baqi sisa. Al-baqi, jika ada tulisan al-baqi sisa, al-baqi min aslil mas'alah. Al-baqi min aslil mas'alah, sisa dari asal masalah ba'da i'ta'i ashabil furud nasibahum. Sisa dari asal masalah, nanti yang akan kita jelaskan satu persatu. Ini adalah rumus yang harus kita ketahui dulu. Sisa dari asal masalah setelah pemberian setiap ahli waris yang mendapatkan warisan secara fardun, secara jumlah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
Nah, ada sisanya nanti. Sisanya ditulis di sini namanya al-baqi. Ain bil ghair. Asabah bil ghair. Ini maksudnya asabah bil ghair wa yakunu fiha lidzakar mithlu hadzil unthayain. Maksudnya asabah bil ghair itu khusus untuk laki-laki, bagiannya seperti dua bagian perempuan. Ai anna dzakar yu'addu bithnaini wal untha tu'addu biwahid. Maksudnya laki-laki dianggap dua bagian dan wanita dianggap baginya satu bagian. Ain bin nafs, asabah bin nafs. Asabah bin nafsi wa ma'naha annahu yarithu bin nafsi istiqlalan fala yarithu bi ghairihi aw ma'a ghairihi. Itu maksudnya adalah mendapatkan warisan sendiri, tidak ada fala yarithu bi ghairi aw ma'a ghairi, tidak mendapatkan selainnya, tidak mendapatkan bersamanya. Maksudnya apa? Jika ada orang-orang yang disebutkan dalam asabah bin nafs, hanya diri dia saja yang mendapatkan asabah tersendiri, adapun yang lain tidak mendapatkannya. Tidak bi ghairi dengan selainnya atau bersama selainnya. Nanti akan ada 3 jenis asabah. Ada namanya asabah bil ghair, asabah bin nafs, asabah ma'al ghair. Itu akan ada nanti pembahasannya tersendiri. Dah, halaman 16. Jika ada yang nggak jelas, silahkan ditanya. Ini rumus-rumusnya. Nanti pelajaran kita selanjutnya, jika ada tulisan shin atau rumus-rumus lainnya, ingat itu maksudnya apa. Al-baqi apa maksudnya? Baqi adalah sisa dari asal masalah yang akan kita jelaskan nanti. Ini rumusnya, ketahui dulu. Ain bil ghair, ain bin nafs, itu maksudnya nanti akan ada. Jadi itu rumus yang harus diingat. Ashabul furud minal warathah. Tayyib. Kita lanjutkan pelajaran baru kita. Halaman 16. Tadi sudah kita ulangi, tambah dengan rumus-rumus. Sekarang halaman 16, ashabul furudi minal warathah. Maksudnya apa? Orang-orang yang mendapatkan warisan secara fardun. Tadi apa fardun? Yang mendapatkan jumlah ketentuan jumlah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, yang ada 6 itu. Siapa saja orang yang mendapatkan itu di antara ahli waris, yang 15 dari laki-laki, kemudian 10 dari wanita. Siapa saja yang mendapatkan fardun, warisan yang telah ditetapkan jumlahnya dalam Al-Quran. Siapa mereka? Nih, yaitu bil fardhi jama'ahum, di antaranya adalah zauj, kemudian suami, kemudian az-zaujah istri, yang ketiga al-bint anak perempuan, keempat bintul ibn anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki, mahma nazal abuha, yang kelima al-ab bapak, yang keenam al-um ibu si mayit, bapak si mayit, 7 al-jad kakek si mayit, 8 al-jaddah nenek si mayit, 9 al-ukhtu syaqiqah saudari kandungnya, yang ke-10 al-ukhtu li'ab saudari sebapaknya, kemudian al-ukhtu li'um saudari seibunya, yang ke-12 al-akh li'um saudara seibu. Ini orang-orang yang mendapatkan al-irthu bil fardhi, warisan dengan fardun yang telah ditetapkan jumlahnya di dalam Al-Quran, yang ada 6. An-nisfu, kemudian ar-rubu'u, kemudian as-sumunu, kemudian as-sulusani, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Itu maksudnya. Inilah orang-orang yang mendapatkan itu. Wa ilaika bayanu ahwalihim bi syurutihim, dan berikut untukmu penjelasan tentang kondisi mereka dengan syarat-syaratnya. Paham? Kondisi mereka dengan syarat-syaratnya. Jadi satu persatu akan dibahas ini mereka, berapa bagian untuk mereka. Ya, beserta syaratnya sekaligus. Yang pertama az-zauj di sini, az-zauj. Az-zauj
bagaimana kondisi dia mendapatnya, bagaimana keadaannya dia mendapatkan fardun berapa saja. Lahu halatan, ada dua kondisi. Yarisun nisf, yang kedua yarithu ar-rubu'. Yang pertama dia mendapatkan setengah dari harta, atau dia mendapatkan seperempat. Itu dua bagian untuk zauj. Untuk zauj dua bagian. Entah itu dia mendapatkan setengah atau dia mendapatkan seperempat. Kita bahas satu persatu. Al-halul ula, keadaan yang pertama yaitu an-nisf. Dia mendapatkan setengah. Apa syarat dia mendapatkan setengah? Apa syarat dia mendapatkan setengah harta? Syaratnya adalah yushtaratu li irfihin nisfu syartun wahid. Syarat agar seorang suami mendapatkan setengah harta hanya satu syarat. Apa itu? Adamul far'il warithi mutlaqan. Tidak adanya al-far'ul warith mutlak. Ini sudah kita bahas apa maksudnya. Al-far'ul warith mutlak maknanya adalah keturunan. Tidak ada anak baik laki-laki maupun secara mutlak. Tidak ada anaknya. Ya, kalau seperti itu, ketika diteliti, ketika dilihat istrinya wafat, suami ia tinggalkan, namun diteliti tidak ada anak, maka suami mendapatkan setengah harta si istri. Contohnya, langsung dengan contoh ini biar antum paham. Khusus untuk masih pembahasannya suami ya. Mithaluhu matat imra'atun an zaujin wa ukhtun an zaujin wa ukhtin syaqiqah. Mati, wafat seorang wanita, meninggalkan suami dan saudari kandung perempuan. Meninggalkan saudari kandung. Bagaimana pembagiannya? Karena tidak ada anak dia tinggalkan, maka zauj mendapatkan 1/2, setengah. Ukhtun syaqiqah, kok setengah nih Ustaz? Kok mendapatkan setengah? Ukhtun syaqiqah nanti akan ada pembahasannya sendiri. Kenapa dia mendapatkan setengah? Seperti itu. Ya. Nanti akan ada pembahasannya. Yang terpenting zauj mendapatkan setengah. Karena di permasalahan yang disebutkan wafat seorang wanita, meninggalkan suami dan saudari kandung, satu saudari kandung, maka dibagilah hartanya untuk suami setengah. Kenapa? Karena tidak ada anak baik laki-laki maupun perempuan. Tayyib, jelas? Faham sampai di sini? Adapun ukhtun syaqiqah kenapa dapat setengah juga Ustaz? Nah, nanti akan kita bahas. Sekarang masih pembahasannya az-zauj aja, suami. Masih keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua dari suami yaitu ar-rubu', mendapatkan 1/4. Apa syaratnya dia mendapatkan 1/4? Syaratnya ini penting. Jadi setiap keadaan az-zauj, berapa keadaan untuknya? Ada 2. Entah itu mendapatkan setengah atau mendapatkan warisan 1/4. Tapi seluruhnya ada syaratnya. Setengah syaratnya apa? Tidak ada anak sama sekali. Mendapatkan 1/4 apa syaratnya? Yushtaratu li irthi rubu' syartun wahid. Disyaratkan syarat agar ia mendapatkan 1/4, satu syarat yaitu wujudul far'il warith mutlaqan. Dia memiliki anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ada anaknya. Contohnya, matat imra'atun, wafatlah seorang wanita, meninggalkan suami dan satu anak laki-laki. Berarti kan ada anaknya nih. Ada anaknya ini. Maka jika ada anak, berapapun anak yang dia tinggalkan, suami akan mendapatkan 1/4, ar-rubu', 1/4. Al-ibn berapa warisan untuknya? Asabah bin nafs, mendapatkan asabah sendiri. Asabah sisa harta sendiri, dirinya sendiri. Tayyib, demikian. Itu khusus untuk az-zauj.
Jadi ini satu persatu akan dibahas. Baik az-zauj, kemudian az-zaujah, al-bint, bagaimana keadaannya, apa syaratnya, bintul ibn juga sama, al-ab, al-um, al-jad, al-jaddah, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li-ab, al-ukhtu li-um, al-akh li-um. Nanti setelah selesai kita membahas ini, Ustaz akan menjelaskan lebih Ustaz akan bagi dengan yang lebih jelas agar lebih mudah difahami dan lebih mudah diingat, ya. Yang penting sekarang ikuti aja alur dari kitab ini. Yang pertama kita bahas zauj, dia ada 2 bagian, mendapatkan setengah atau mendapatkan seperempat sesuai dengan syaratnya. Kalau tidak ada anak maka dia mendapatkan setengah, kalau ada anak maka dia mendapatkan seperempat. Gampang? Gampang sekali. Masih satu kita bahas. Berikutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya az-zaujah aw az-zaujat, satu istri atau lebih dari satu istri, az-zaujat. Demikian. Ada pertanyaan? Jika ada, tafadhal, silakan bertanya. Kenapa sampai sini aja? Ya, biar nggak terlalu pusing. Satu persatu aja dulu. Besok baru kita lanjutkan az-zaujah, kemudian al-bint dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Jadi ingat, ini sudah mulai masuk ke kondisi-kondisi setiap orang-orang yang mendapatkan warisan secara fardun yang telah ditetapkan jumlahnya dalam Al-Quran. Siapa-siapa saja orangnya ada 12, ya. Orangnya ada 12. Satu persatu akan kita bahas. Setiap orang memiliki bagiannya masing-masing dan ada syarat sesuai bagian tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jika ada yang bertanya silakan tanya langsung saja. Baik. Jadi dari sekarang banyak ngulang-ulang nih, rumus-rumusnya diingat nih. Shin, alif, kha, ba, alif, kha, ta, ba, apa maksudnya? Alif, kha, mim, apa maksud al-far'ul waris? Karena Ustaz enggak akan ngulang-ulang lagi apa arti al-far'ul waris ini. Al-aslu mudzakkar juga, al-mu'assab. Begitu pula yang lainnya, rumus-rumus ini diingat. Dan yang di atas ini, syarat rukun-rukunnya, syaratnya, sebabnya, mawani'nya, orang-orangnya ini, al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa, ahli waris dari laki-laki dan wanita, ini yang diingat terus. Jangan lupa, kalau bisa ingat sebagaimana ingat nama sendiri. Siapa-siapa saja ahli waris. Karena ini ilmu yang sangat gampang lupa. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca, wa huwa awwalu ma yunza' min ummati. Ilmu waris adalah ilmu yang akan pertama kali diangkat dari umatku. Nah, jadi karena dia gampang hilang, maka banyak-banyaklah mengulang. Wallahu taala a'lam. Saya terasa kita cukupkan sampai di sini. Adapun selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairal jazaa ala husnil istima'. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.